Pada dapat kali ini kita diperlihatkan Fang Ning bersama Jiang Li itu yang memasuki sebuah toko pakaian dalam, dan di dalamnya terdapat beberapa produk yang sudah dipajang di sana. Dan pelayan pun berkata, "Hei tampan, apa Anda mau membelikan pakaian untuk pasangan Anda?" Sambil terlihat mochi dari pelayan itu yang menonjol. Di sana Fang Ning pun berkata, "Ya, tolong bantu aku, apa ada pakaian yang cocok untuknya?" Sambil dengan cepat Jiang Li langsung menghadang pelayan itu, dan pelayan itu pun berkata, "Kira-kira berapa lingkar dada Anda? Saya bisa merekomendasikan beberapa untuk Anda." Lalu Jiang Li pun menatap ke arah mochinya itu sambil berkata, "Dada, lingkar dada, apa itu?" Lalu Fang Ning pun berkata, "Tolong ukur dulu anunya dia ya." Dan pelayan itu pun menjawab, "Baiklah, permisi, tolong angkat tangan Anda ya." Sambil dengan cepat pelayan itu pun langsung mengukur, dan ia pun berkata, "Lingkar dada bawahnya 80 cm. Dan Jiang Li di sana pun seakan malu-malu, lalu ia pun pergi meninggalkan pelayan itu sambil berkata, "Aku malu." Sambil terlihat pelayan itu yang hanya terbengong menatap hilangnya Jiang Li di depannya. Lalu ia pun bergumam, apa ini?" Dan Fang Ning pun mendekat sambil berkata, "Li'er, tenang saja, hanya mengukur ukuranmu." Sambil Fang Ning pun mendekatkan Jiang Li itu ke arah pelayan, dan Jiang Li pun berkata, "Kenapa harus mengukur bagian itu?" Dan Fang Ning pun menjawab, "Model pakaiannya kan berbeda dari yang sebelumnya, jadi cara ukurnya ya beda." Sambil dengan cepat lagi, pelayan itu pun langsung mengikat dada dari Jiang Li. Di sana ia pun berkata, "Lingkar dada atasnya 97,5 cm. Wah, Nona, bentuk tubuh Anda sangat bagus. Persis ukuran 36D. Semua pakaian di sini berukuran capdi. Tapi model seperti apa yang Anda suka? Kami memiliki pakaian dalam model dewasa dan yang lebih tertutup." Sambil ia memperlihatkan BH-BH di sana, dan kita diperlihatkan ia yang memperlihatkan BH aneh di sana sambil berkata, "Tentu saja kami juga memiliki model yang lebih menarik dan sensual." Dan Jiang Li bersama Fang Ning di sana pun makin terbengong menatap ke arah BH itu. Lalu Jiang Li pun berkata, "Suamiku, bolehkah Li'er tidak pakai ini?" Lalu Fang Ning pun mengambil BH dari tangan pelayan itu, dan Fang Ning pun berkata, "Kamu lanjutkan pekerjaanmu dulu saja ya, aku yang akan membantunya memilih. Maaf ya sudah merepotkan." Dan pelayan itu pun menjawab, "Baiklah tampan, silahkan kalian memilih dengan santai. Kalau ada pertanyaan bisa panggil saya kapan saja." Lalu Fang Ning pun mendekat ke arah Jiang Li dengan membawa BH itu sambil berkata, "Ada apa? Kenapa kamu tidak mau memakainya?" Dan Jiang Li pun menjawab, "Karena bahan baju ini sangat minim dan terasa sangat ketat. Jadi kalau dipakai sepertinya tidak nyaman, suamiku." Lalu dengan cepat Fang Ning pun mengarahkan Jiang Li ke kamar ganti, dan ia pun berkata, "Ini pakaian dalam. Dipakai di dalam pakaian biasa tahu, mirip seperti kemben. Kalau ukurannya pas, pasti gak akan merasa tidak nyaman kok. Coba saja dulu, pilih yang menurutmu paling nyaman dipakai." Sambil ia pun memberikan semua BH di sana. Dan Jiang Li di dalam kamar ganti itu pun menatap ke arah BH itu dengan bingung, dan ia pun bergumam, "Apa yang harus aku lakukan?" Dan Fang Ning di luar kamar ganti itu pun berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kabar hubungan Guan Wen dan Tianxu sekarang. Semoga baik-baik saja." Sambil ia pun masih membayangkan Tianxu di sana terbengong, dan ia pun berkata, "Tuan, kamu mau membiarkan dia tetap di sini?" Sambil Guan Wen pun terdiam, Fang Ning pun berkata, "Tentu saja. Kalau tidak tinggal di sini, bagaimana kita bisa membuat game? Beri dia ruang sendiri saja." Lalu Guan Wen pun mendekat ke arah Tianxu sambil berkata, "Mohon bimbingannya ya." Sambil ia pun mencoba menjabat tangan dari Tianxu itu, dan Tianxu pun menjawab, tapi sambil ia pun masih ketakutan di sana. Lalu Fang Ning pun merangkulnya sambil berkata, "Coba pikirkan, dia tidak minta gaji dan tidak perlu istirahat, sendirian bisa mengerjakan pekerjaan 20 orang lebih. Di mana lagi kamu bisa menemukan karyawan sebaik dia? Dia tidak akan menyakitimu, dan jika kau diserang oleh roh lain, dia bisa membantu." Sambil Tianxu pun terdiam berpikir keras di sana. Lalu ia pun menjabat tangan dari Guan Wen sambil berkata, "Baiklah Guan Wen, mohon kerjasamanya." Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana terkejut mendengar Jiang Li yang berkata, "Suamiku, apa kamu di sana?" Lalu Fang Ning pun menjawab, "Ada apa?" Tapi tiba-tiba tangan Jiang Li itu pun akan meraih ke arah Fang Ning. Di sana Fang Ning pun berkata, "Hei, apa yang kau lakukan?" Dan ternyata Jiang Li di sana pun terlihat montok, tidak bisa memakai pakaian dalam ya, Momo. Dan Fang Ning pun berkata, "Kamu mau ngapain?"
Lalu Jiang Li pun mendekat ke arah Fang Ning di sana shock. Lalu Jiang Li pun berkata, suamiku, ini gimana cara pakainya? Dan Fang Ning pun berkata, kamu balik badan dulu, dilarang balik badan sebelum aku izinkan. Lalu dengan merem, Fang Ning pun membetulkan BH dari Jiang Li. Di sana ia pun berkata, sudah ingat cara memakainya kan? Yang lain juga hampir sama, coba saja semuanya. Lalu dengan cepat Fang Ning pun keluar dari kamar ganti dan ia pun berkata, jangan kemana-mana, aku akan carikan luaran untukmu juga. Sambil dengan cepat ia pun memilihkan sepatu dan baju untuk Jiang Li itu. Lalu Fang Ning pun mendekat ke arah pelayan itu sambil berkata, tolong antar ini ke dalam, suruh pasanganku mencobanya. Dan pelayan itu pun menjawab, baiklah, tidak masalah tampan. Lalu pelayan itu pun menuju ke arah kamar ganti Jiang Li. Di sana Fang Ning pun berkata, membawa cewek belanja baju itu melelahkan juga ya. Lalu Fang Ning pun langsung duduk di kursi tunggu. Di sana ia pun mendengar seseorang memanggilnya sambil berkata, Fang Ning, itu kamu? Dan Fang Ning di sana pun terkejut bergumam, suara ini jangan-jangan itu ternyata itu adalah gadis dengan pasangannya. Dan pria pasangan itu pun berkata, Feng sayang, siapa dia? Apakah kamu kenal dia? Dan gadis itu pun menjawab, dia mantan pacarku. Waktu kuliah, dia berpura-pura jadi mahasiswa di universitas kami. Dia menjual barang-barang. Aku salah sangka kalau dia senior dan pacaran dengannya selama setengah bulan. Dan di sana Fang Ning pun langsung mendekat sambil berkata, ternyata kamu. Bukankah dulu kamu yang mengejar-ngejar aku? Bicaramu seperti aku sengaja menipumu ya? Dan laki-laki itu pun berkata, jadi kamu mantan pacar yang sering disebutkan Feng ya? Senang bertemu denganmu. Dan Feng pun berkata juga, hei, kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan lagi beliin baju buat pacarmu ya? Sebaiknya kau ganti toko lain. Barang-barang di sini harganya nggak murah. Dulu aja kamu nggak pernah mentraktirku minum boba, malah pas jalan-jalan duitnya dari aku semua. Lalu Fang Ning pun menjawab, gak usah repot-repot, aku masih punya uang kok. Di sana Feng pun berkata, wah sepertinya kau udah pinter ngejawab ya. Enggak tahu dari mana dapat pacar, udah punya, sebaiknya diperhatiin. Sambil terlihat mereka berdua yang mengejek Fang Ning di sana. Dan pacar Feng pun berkata juga, sayang, kok kamu bisa ngomong gitu ke mantan pacarmu? Menurutku adik Fang Ning ini tampan juga. Pacar kok bisa dicari? Kamu jahat sayangku. Sambil Fang Ning pun terdiam bergumam, dua orang ini sepertinya lagi main drama di depanku ya. Tunggu, sepertinya di atas kepala mereka ada energi negatif. Jangan-jangan. Sambil ia pun menatap ke arah Feng bersama pacarnya itu. Dan pacar Feng pun berkata, ngapain kamu lihatin gitu? Kenapa? Apa di wajah kami ada sesuatu? Bikin aku malu. Di sana Fang Ning pun berkata, bukan apa-apa, cuma lagi ngelamun aja. Sambil terlihat pacar dari Feng itu dengan aura negatif. Dan ia pun berkata, karena hari ini takdir kita telah bertemu, bagaimana kalau kita ajak kamu makan malam? Di sana Fang Ning pun menjawab, tidak perlu, aku ada urusan lain. Dan tiba-tiba terdapat Jiang Li di sana yang keluar hingga membuat pacar dari Feng itu pun terkejut. Dan ternyata lagi Jiang Li di sana pun terlihat montok dan sangat cantik. Lalu ia pun berkata, suamiku, sepatu ini kalau dipakai rasanya aneh. Sambil ia pun mendekat ke arah Fang Ning. Di sana Fang Ning pun berkata, kenapa Li'er? Apa kamu gak suka? Dan Jiang Li pun menjawab, menggila banget suamiku, ini sangat cantik, Li'er suka. Sambil terlihat mereka berdua yang terbengong menatap kemesraan dari Jiang Li bersama Fang Ning itu. Lalu Fang Ning pun berkata kepada pelayan, semua yang ada di ruangan ganti bungkus semua, termasuk yang dipakai sekarang, kita ambil semua dan aku akan bayar. Dan pelayan itu pun senang sambil berkata, baiklah tuan tampan, saya bantu pembayarannya, totalnya 6 potong, harganya 43.000 yuan. Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang terkejut berkata, apa memang mahal banget, apa dia punya uang? Lalu pelayan itu dengan cepat berkata lagi, kartu Anda tuan, lalu ini kartu nomor toko kami juga, silahkan terima. Untuk kunjungan berikutnya Anda bisa menikmati diskon member. Dan Fang Ning pun menjawab, oh ya terima kasih ya, ayo kita pulang sayang. Sambil terlihat mereka berdua yang akan pergi. Tapi tiba-tiba pacar dari Feng itu pun mendekat ke arah Jiang Li sambil berkata, Nona cantik, perkenalkan saya An Xiang, direktur perusahaan Xing Sheng Group, ini kartu namaku. Tapi tiba-tiba Fang Ning di sana pun langsung mencegahnya sambil berkata, maaf, minggir dulu. Dan An Xiang pun terkejut berkata, beraninya sekali kau, bikin aku kesel lagi. Lalu Fang Ning pun menoleh sambil berkata, aku melihat di tubuh kalian sepertinya ada sesuatu yang kotor. Lan Feng,
mulai sekarang sebaiknya kau berhati-hati. Sambil terlihat Feng Er di sana makin emosi dan ia pun berkata, Fang Ning brengsek kau, namaku Du Feng, bukan Lan Feng tahu. Sambil terlihat Fang Ning bersama Jiang Li yang pergi dari sana. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya di waktu yang sama terdapat seseorang di sana berlari. Ternyata itu adalah tuanku yang sedang membawa 2 gepok uang. Di sana ia pun bergumam, anakku, aku datang, uangnya sudah cukup, pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Sambil ia memasuki sebuah ruangan di sana dan tiba-tiba ia pun terkejut. Ternyata tuanku berada di rumah sakit, di ruangan anaknya dirawat di sana, dan ternyata dari samping anaknya itu terdapat Chang Beidou bersama anak buahnya. Anaknya pun berkata, ayah, kau datang juga. Sambil terlihat Chang Beidou itu yang melirik ke arah tuanku. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat bungkusan banyak di sana. Ternyata itu adalah Fang Ning bersama Jiang Li. Fang Ning pun berkata, istriku hari ini capek banget. Dan Jiang Li pun senang berkata, capek banget sayang, capek banget. Lalu Fang Ning pun menepuk kepala dari Jiang Li berkata, jangan mengulang kata-kata aku ya. Ingat ya Lier, pakaian ini mahal, jangan kau merebutnya lagi. Aku mau buatkan lemari untuk bergantungnya. Tapi Jiang Li di sana pun berkata, tidak perlu suamiku. Lier bisa menyimpannya di dalam jepit rambut. Sambil ia pun mengeluarkan jepit rambutnya itu di sana. Jiang Li pun berkata lagi, dan bisa langsung ganti pakaian. Suamiku, apakah ini? Sambil kita diperlihatkan Jiang Li di sana yang menggunakan pakaian yang sangat minim, terlihat sangat montok ya momok. Jiang Li pun berkata lagi, suamiku, apakah pakaian ini terlihat bagus? Dan Fang Ning pun berkata, cepat ganti kembali, ganti bajumu. Dan ia pun bergumam, kenapa rasanya malah lebih menggoda. Sambil dengan cepat Jiang Li di sana pun langsung berganti pakaian lagi, dan Fang Ning pun memberikan sesuatu sambil berkata, ku beli online untukmu, nanti di rumah pakai ini saja, mengerti kau? Sambil dengan cepat Jiang Li pun langsung mengenakan baju itu. Di sana ia pun terlihat imut sambil berkata, pakaian ini sangat nyaman suamiku, terima kasih suamiku. Sambil ia pun makin mendekat ke arah Fang Ning, dan Fang Ning pun berkata, aku yang memilihnya, syukurlah kau suka. Sambil mereka pun langsung bertatap muka di sana, dan terlihat ia pun akan berciuman ya mok. Tapi tiba-tiba ponsel dari Fang Ning di sana pun berbunyi hingga membuat mereka berdua pun canggung. Lalu Fang Ning pun berkata, halo sutradara Wang, ya sekarang ada waktu. Dan sutradara Wang pun berkata, Tuan Fang Ning, bagus kalau ada waktu. Sekarang banyak penggemar yang meminta update. Aku hanya ingin tahu apa ada video baru. Kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk... Di sana Fang Ning pun berkata, tidak masalah, video SD Haiyuan bagian kedua sudah selesai. Akan kukirim untuk diedit sekarang. Sambil terlihat sutradara Wang di sana senang, dan ia pun berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Fang Ning, efisiensinya sangat tinggi. Selanjutnya serahkan pada kami. Sambil terlihat Fang Ning di sana yang langsung mengirimkan video SD Haiyuan bagian kedua. Lalu Fang Ning pun menoleh ke arah Jiang Li. Di sana ia pun berkata, aku mau mandi, kamu tidur dulu ya. Di sana Jiang Li pun menjawab, tidak mau, Lier mau main game di ponsel dulu. Sambil dengan cepat Fang Ning pun melemparkan handphonenya ke arah kamar, dan di sana ia pun berkata, benar-benar tidak bisa apa-apa. Lalu ia pun bergumam, kenapa rasanya semakin lama seperti memelihara hewan peliharaan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kamar mandi dari Fang Ning. Di sana ia pun bergumam, hasil tak terduga hari ini cukup banyak. Game VR Guanwen akan menjadi cara baru untuk meningkatkan kekuatan jiwa selain dari siaran langsung video. Harus segera memulihkan kekuatan Jiang Li sebelum kita ditemukan di Yuanshan. Atau mungkin bisa mencoba memanfaatkan kekuatan official Soul Hunter. Sambil ia pun selesai mandi di sana, dan beberapa saat kemudian ia pun sudah selesai mandi. Di sana ia pun berkata, Lier. Ternyata ia pun menatap ke arah Jiang Li di sana sedang tertidur pulas. Lalu Fang Ning pun mencoba menyelimuti sambil berkata, baru saja bilang tidak mau tidur kan, tapi malah tertidur saat bermain seperti anak kecil. Sambil ia pun menatap ke arah Jiang Li di sana yang mengigau, dan Jiang Li pun berkata, suamiku, aku menunggumu, menikahlah denganku. Sambil Fang Ning pun menatap ke arah Jiang Li itu dengan terdiam, dan ia pun langsung menghela napas. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Fang Ning yang sudah tertidur di samping Jiang Li. Di sana ia pun bergumam, seperti apa orang yang bisa membuat Lier menunggu selama ribuan tahun dan tidak bisa melupakan cinta ini. Aku benar-benar iri pada orang itu. Lier, penantianmu selama ribuan tahun layak mendapatkan hasil. Aku janji
Aku pasti akan membantumu perlahan menyerap Fire Power, memulihkan semua kekuatan dan ingatanmu sampai kamu menemukan suamimu yang sebenarnya. Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya, yaitu di rumah sakit tempat Chang Beidou bersama tuanku berada. Sambil terdengar suara anak dari tuanku yang berkata, "Ayah, kamu akhirnya kembali. Aku merasa jauh lebih baik. Dokter juga bilang pemulihanku sangat cepat." "Oh ya, kakak besar ini bilang dia teman baikmu. Kami baru saja ngobrol dengan sangat menyenangkan." Sambil ia pun menunjuk ke arah Chang Beidou, dan Chang Beidou di sana pun mengupas apel dengan sangat lihai. Dan tiba-tiba anak buah dari Chang Beidou itu pun langsung menutup pintu. Lalu tuanku pun mendekat sambil berkata, Tuan Chang Beidou, kenapa Anda ada di sini?" Lalu Chang Beidou pun menaruh pisaunya sambil berkata, "Tampaknya tuanku tidak menyambut kami ya. Sebelumnya kita bekerja sama dengan baik, bukan? Dengan informasi dari kami, kamu mendapatkan banyak uang." Sambil ia pun langsung berdiri, dan dari tubuhnya terdapat aura kegelapan. Di sana anak tuanku pun berkata, "Kakak besar, apa yang kau lakukan?" Dan ternyata hanya menjentikan jari, Chang Beidou di sana pun mengeluarkan mantranya. Lalu tuanku pun berkata, "Tuan Chang Beidou, saya menyambut Anda." Sambil Chang Beidou itu pun membuka mulutnya, dan ia pun berkata, "Jadi katakan padaku, bagaimana Soul Baby mati?" Sambil kita diperlihatkan wajahnya yang sangat menyeramkan, dan ia pun berkata lagi, "Siapa yang menghabisinya?" Dan tuanku di sana pun ketakutan, dan ia pun berkata, saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Tuan Chang, tolong lepaskan kami." Dan Chang Beidou pun berkata lagi, "Haha, itu sangat disayangkan. Kalau begini kau akan berkata jujur." Sambil ia pun mengibaskan tangannya, ternyata anaknya di sana pun seketika melayang, dan anaknya pun ketakutan berkata, "Ayah, selamatkan aku." Dan ternyata Chang Beidou di sana pun menyiksa anak dari tuanku hingga ia sangat kesakitan di sana. Lalu tuanku pun berkata, hentikan sekarang juga, Tuan." Tapi tiba-tiba Chang Beidou di sana pun menepuk kepala dari tuanku. Lalu ia pun berkata, "Tuanku, apa kamu ingat sesuatu?" Lalu tuanku itu pun makin ketakutan mengingat wajah Fang Ning. Di sana ia pun bergumam, "Tuan Fang Ning." Sambil ia pun menatap ke arah anaknya yang disiksa itu. Lalu ia pun berkata, "Sial, aku akan bicara. Aku akan memberitahu kalian semuanya. Hentikan sekarang juga." Sambil ia bersujud meminta anaknya untuk dilepaskan. Lalu Chang Beidou pun berkata, "Baguslah kalau begitu." Dan tuanku pun mengeluarkan handphonenya sambil berkata, "Orang itu mengaku sebagai Fang Ning. Ini nomor ponselnya. Dia bilang jika Tuan Chang Beidou muncul lagi bisa menghubunginya." Sambil Chang Beidou itu pun mengambil handphone dari tuanku, dan di sana ia pun berkata, "Benar, nomor ini memang ditambahkan saat Soul Baby mati. Itu pasti benar orangnya." Sambil ia pun menjatuhkan anak dari tuanku. Di sana tuanku pun berkata, "Nak, bangunlah. Ayah sudah di sini. Sudah tidak apa-apa. Jangan takut. Ayah pasti akan membuatmu sembuh." Lalu Chang Beidou pun melemparkan handphone dari tuanku itu ke arah anak buahnya, dan tuanku pun berkata, "Aku sudah memberitahu semuanya. Cepat lepaskan kami." Dan Chang Beidou pun menoleh sambil tersenyum. Lalu ia pun berkata, "Baiklah." Dan tiba-tiba anak dari tuanku itu pun langsung meledak di sana hingga membuat tuanku di sana pun langsung shock. Dan Chang Beidou pun berkata, "Hahaha, bercanda, kamu kena prank." Dan anak buahnya pun berkata juga, "Bos, kamu lihat ekspresinya tadi kan, sangat klasik." Sambil dengan cepat tuanku itu pun langsung berlari akan menyerang ke arah Chang Beidou. Di sana ia pun berkata, "Kalian bajingan, kalian tega." Cerot. Sambil ia dengan cepat juga ditebas menjadi dua bagian oleh Chang Beidou itu, dan anak buahnya pun berkata, "Apa kita harus menelepon nomor ini, Tuan?" Lalu Chang Beidou pun menjawab, "Jangan gegabah, biarkan organisasi menyelidiki. Aku ingin bertemu dengannya sendiri." Sambil mereka pun langsung pergi dari sana, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan perawat yang mendatangi kamar itu, dan perawat itu pun berkata, "Huyi, waktunya ganti perban." Tapi tiba-tiba perawat itu pun langsung terkejut melihat tubuh dari mereka berdua yang berserakan di sana. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat Fang Ning yang tertidur, dan ia pun langsung terbangun sambil berkata, "Aku mimpi buruk lagi." Lalu ia pun bergumam,
bergumam, ini baru jam 7 pagi, siapa yang menelepon sepagi ini? Sambil ia pun menatap ke arah handphonenya di sana yang berdering. Ternyata itu adalah telepon dari seorang gadis. Lalu tiba-tiba Fang Ning pun membayangkan 3 tahun yang lalu. Di sana ia pun membagikan selebaran sambil berkata, teman-teman, apa kalian akan mengikuti ujian pegawai negeri atau ujian pasca sarjana? Aku punya seluruh materi belajar. Jika perlu juga bisa ada kursus bimbingan langsung. Sambil mereka semua pun acuh tak acuh. Lalu Fang Ning di sana pun menatap ke arah sesuatu. Ternyata ia pun menatap ke arah gadis cantik di sana. Dan salah satu gadis di sana pun berkata, wah kakak itu tampan sekali. Apa dia senior kita? Dan temannya yang berambut kuning pun berkata, aduh kamu ini genit sekali ya. Sudah jatuh cinta ya. Tapi dia pasti tidak akan tertarik padamu. Mungkin hanya bunga jurusan kita si Feng Feng yang bisa. Sambil terlihat Feng Feng di sana yang marah dan ia pun berkata, hei jangan bicara sembarangan, malu tahu sih. Sambil ia pun dipandangi oleh Fang Ning dan tiba-tiba Feng Feng pun menatap ke arah Fang Ning juga. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang berjalan bermesraan. Tapi dari belakangnya seseorang pun membuntukinya dan seseorang pun berkata, dengar-dengar dia sebenarnya bukan senior kita, hanya pengangguran dari luar kampus saja, sepertinya bahkan tidak pernah kuliah. Aku pernah mengikuti kelasnya, rasanya dia mengajar dengan baik, tidak mungkin hanya berpura-pura. Dan tiba-tiba orang itu pun langsung menampol ke arah Fang Ning dan ia pun berkata, hei penipu, keluar kau dari kampus kami. Jauhi Feng Feng kami, kamu tidak pantas untuknya. Sambil orang itu pun langsung mengajak Feng Feng pergi dari sana. Dan Feng Feng pun masih menatap ke arah Fang Ning itu. Sambil kita diperlihatkan di waktu sekarang terdapat Feng Feng di sana yang hanya terdiam. Ternyata ia pun berada di suatu tempat sedang menunggu seseorang. Dan Feng Feng di sana pun langsung berbingar-bingar menatap ke arah sesuatu. Ternyata di sana terdapat Fang Ning yang datang dan Feng Feng pun berkata, Fang Ning, akhirnya kamu datang juga. Aku tahu kamu pasti akan datang. Sambil ia pun langsung merangkul Fang Ning di sana dengan sangat mesra. Dan tiba-tiba Jiang Li dari belakang pun emosi menatap kemesraan mereka berdua. Lalu ia pun berkata, hei apa yang kau lakukan? Dan Feng Feng pun menjawab, maaf tadi aku terlalu bersemangat. Dan Jiang Li pun berkata, jangan sentuh suamiku ya. Lalu Fang Ning pun berkata juga, pagi-pagi sekali memanggilku ada apa? Tadi di telepon kamu bicara tidak jelas, aku tidak terlalu mendengar. Kamu bilang mengalami apa? Lalu Feng Feng pun menjawab, fenomena supranatural. Kemarin kamu bilang ada sesuatu yang tidak bersih di tubuh kami kan? Aku benar-benar tidak tahu harus mencari siapa. Teringat kata-katamu kemarin, mungkin kamu tahu, jadi aku meneleponmu. Ternyata Feng Feng ini adalah Feng Arya Momo, aku nggak tahu. Lalu Feng Feng pun berkata lagi, dia ada di dalam, aku akan melihat dulu. Dan Fang Ning pun berkata, dia ada di dalam, aku akan melihat dulu. Lalu Feng Feng pun berkata, dia di kamar tidur lantai 2, ikuti aku. Sambil mereka pun langsung menuju ke arah lantai 2. Lalu Feng Ning pun bertanya, kamu tidak melapor ke kantor polisi atau memanggil ambulan? Hal seperti ini bisa ditangani oleh pihak berwenang tahu. Di sana Feng Feng pun menjawab, fenomena supranatural, polisi tidak akan percaya pada kita kan? Lalu Feng Ning pun menjawab, mereka akan percaya. Ada departemen khusus yang menangani kejadian anomali ini, disebut Soul Hunter. Sambil mereka berdua pun memasuki sebuah kamar, Feng Feng pun berkata lagi, apa? Soul Hunter? Lalu Feng Ning pun menjawab, ya aku juga baru tahu tentang ini. Sambil terlihat aura membara kehitaman dari dalam kamar itu. Dan tiba-tiba Fang Ning di sana pun merasakan sesuatu. Ternyata terdapat seseorang yang sedang tertidur dengan aura negatif yang banyak di sana. Dan itu adalah pacar dari Feng Feng. Lalu Fang Ning pun bergumam, benar kekuatan jiwa di tubuhnya terasa lebih kuat dari kemarin. Dan Feng Feng di sana pun membantu Ang Xiang untuk bangun. Dan Ang Xiang pun berkata, tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Sambil ia pun gemetar di sana. Dan tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu dan wajahnya seketika sangat menakutkan dengan otot-otot banyak di sana. Tapi tiba-tiba dengan cepat tangannya pun langsung mencekik lehernya sendiri. Di sana Feng Feng pun berkata, An Xiang, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Sambil An Xiang di sana pun kesakitan dan Fang Ning pun berkata, minggir kau. Dan tiba-tiba ia pun mengeluarkan aura di tangannya dengan membara. Lalu ia pun berkata lagi, kau sadarlah, ceplok. Sambil ia pun langsung menampar An Xiang itu dengan sangat keras hingga An Xiang di sana pun langsung puyeng. Lalu Fang Ning pun berkata, maaf,
tadi situasinya sangat darurat. Aku tidak sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga. Lalu Feng Feng pun mendekat ke arah Anxiang sambil berkata, "Anxiang, sadarlah, kamu tidak apa-apa kan?" Dan Fang Ning pun akan duduk sambil berkata, "Tenang, kekuatan jiwa kotor yang tersisa di tubuhnya sudah aku hancurkan dengan satu pukulan. Mungkin nanti setelah dia pulih, dia akan berterima kasih padaku." Tapi tiba-tiba Anxiang di sana pun langsung tersadar dan ia pun berkata, "Benar-benar terasa jauh lebih baik." Sambil ia berbahagia di sana dan tiba-tiba ia pun langsung merangkul kaki dari Fang Ning sambil berkata, "Terima kasih Tuan Fang Ning, apa Anda baru saja mengusir monster itu? Apa ini tidak akan muncul lagi?" Dan Fang Ning pun menjawab, "Tidak semudah itu Ferguson. Ini hanya sedikit kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhmu." Dan Anxiang pun langsung berterima kasih lagi sambil bersujud dan ia pun berkata, "Tolong, Anda pasti punya cara Tuan, tolong selamatkan kami." Dan Fang Ning pun menjawab, "Katakan dulu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam." Lalu Anxiang pun menjawab, "Itu sekitar pukul 12 malam tadi, saat kami hampir tidur, tiba-tiba terdengar suara aneh di luar kamar. Suara itu sepertinya ada tangan dengan kuku tajam yang menggaruk pintu. Awalnya aku pikir itu kucing liar atau tikus, jadi aku tidak terlalu memperhatikan. Tapi suara itu semakin lama semakin keras lagi." Sambil ia pun membayangkan kemarin saat tidur bersama Feng Feng. Feng Feng pun berkata, "Suara apa itu? Mengganggu tidur saja. Anxiang, cepat periksalah." Dan Anxiang pun menjawab, "Mungkin ada tikus atau rumah ini sudah tua terkena angin." "Tidak usah khawatir Feng sayang, jangan takut, aku akan melihatnya." Sambil kita diperlihatkan di saat sekarang, Anxiang di sana makin ketakutan dan ia pun bercerita lagi, "Aku pergi ke depan pintu, ingin membukanya untuk melihat apa yang terjadi, tapi pintunya tiba-tiba tidak bisa dibuka. Tidak peduli seberapa keras aku mencobanya, pintu itu seperti dilas dan tidak bisa dibuka sama sekali." Sambil ia pun merasa kesulitan untuk membuka pintu itu dan dari belakang terdapat Feng Feng yang berkata, "Anxiang, ada apa?" Lalu Anxiang pun menjawab, "Pintunya sepertinya macet, aku tidak bisa membukanya." Dan Feng Feng pun berkata lagi, "Anxiang, lihat ke bawah, dari sudut pandangku di luar sepertinya ada seseorang." Lalu Anxiang pun bercerita lagi, "Atas saran Feng aku menunduk berbaring di lantai mencoba melihat melalui celah pintu." Sambil ia pun membayangkan dikala itu sedang mengintip pintunya dan di sana ia pun bergumam, Apa ada yang sedang bercanda?" Sambil ia pun masih mengintip pintu itu, di sana ia pun bercerita lagi, aku melihat." Lalu Fang Ning pun berkata, "Apa yang kamu lihat?" Dan Anxiang pun menjawab, "Aku melihat sepasang mata merah. Itu pasti bukan mata manusia, sepertinya juga berbaring di lantai mengamatiku." Sambil ia pun membayangkan sosok yang sangat menyeramkan dengan mata merah besar di sana. Lalu Anxiang di sana pun makin ketakutan bercerita lagi, "Kemudian aku merasa tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku hanya bisa mengucapkan beberapa kata sampai Tuan Fang Ning datang dan menamparku dan juga membangunkanku." Sambil terlihat Feng Feng di sana berkata, "Saat itu dia berbaring di lantai menangis dan aku memanggilnya tapi dia tidak merespon. Aku hanya bisa memberanikan diri untuk membawanya ke tempat tidur. Aku ingin menyalakan lampu tapi sepertinya mati listrik dan jendela yang tertutup terus bergetar. Tirai juga bergerak sendiri padahal tidak ada angin di dalam ruangan. Begitu sampai pagi, sampai kau datang ke sini. Dan sepanjang malam aku tidak berani tidur terus meneleponmu Fang Ning." Lalu Fang Ning pun berkata, "Apa kalian baru-baru ini pergi ke tempat aneh atau menyentuh sesuatu yang tidak baik?" Sambil terlihat mereka berdua terkejut mendengar kata-kata dari Fang Ning itu. Dan Anxiang pun menjawab, "Tidak, baru-baru ini tidak ada yang istimewa. Benar kan sayang? Kita tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini kan?" Dan Feng Feng pun berkata juga, "Ya, semuanya normal beberapa hari ini." Dan Fang Ning pun berkata, "Sepertinya kalian masih menyembunyikan sesuatu dariku. Jika kalian tidak mau jujur, aku juga tidak perlu repot-repot membantu kalian." Sambil mereka berdua pun makin terkejut. Lalu Fang Ning pun akhirnya pergi sambil berkata, "Kami pergi dulu." Dan Anxiang pun berkata, "Fang Ning, jangan pergi. Baik, kami akan jujur." Sambil terlihat Anxiang di sana ragu mengucapkan sesuatu dan Fang Ning pun menoleh sambil berkata, "Ceritakan semua padaku." Sambil terlihat Anxiang di sana berkata, "Feng Feng, ceritakan
gunakan pada mereka. Lalu Feng Feng pun berkata, aku pikir kejadian yang kami alami mungkin ada hubungannya dengan bisnis Anxiang. Lalu Fang Ning pun bertanya, oh bisnis apa? Dan Feng Feng pun menjawab, Anxiang ini dia diam-diam menggunakan saluran teleportasi perusahaan untuk menyelundupkan barang antik. Di sana Fang Ning pun berkata, oh pantas saja tidak berani memanggil polisi. Kalau ketahuan bisa masuk penjara 10 tahun kan? Sambil terlihat Anxiang di sana berkeringat dingin, lalu ia pun berdiri sambil berkata, ikuti aku. Sambil mereka semua pun menuju ke arah ruang bawah tanah. Dan Anxiang pun berkata lagi, beberapa hari yang lalu aku menerima sebuah cincin dari seseorang pelanggan lama. Sambil ia pun membuka pintu di sana dan terbukalah pintu itu hingga membuat Fang Ning di sana pun terkejut. Ternyata dari dalamnya terdapat guci-guci besar di sana dan barang antik lainnya. Lalu sambil Anxiang pun menuju ke arah sebuah kotakan di sana dan ia pun berkata, ini dia, kemarin saat aku memegangnya kepalaku terasa sakit sekali. Kemudian aku mendengar suara aneh di kepalaku. Aku merasa benda ini agak aneh, jadi aku membuangnya di tempat sampah di luar. Tapi malamnya cincin itu muncul lagi di samping tempat tidurku. Kalau ada yang aneh akhir-akhir ini, mungkin ini. Sambil ia pun memberikan sesuatu kepada Fang Ning itu. Sambil Fang Ning pun menerima ke arah barang itu. Di sana ia pun melihatnya. Ternyata itu adalah sebuah tablet. Di sana Anxiang pun berkata, ini adalah barang yang sangat berharga kan? Aku menduga ini mungkin artefak kuno dari Amerika kuno. Jika Tuan Fang Ning suka, setelah masalah ini selesai, aku bisa memberikannya kepadamu. Bagaimana? Apa Anda mau? Di sana Fang Ning pun berkata, artefak dari Amerika kuno? Jiang Li. Sambil ia pun akan menyentuh cincin di kotakan itu dan bersambung. Mo.